Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wusidal amru ila ghairihi ahlihi fantadhiris sa'ah." Baik, kesempatan yang amat berharga ini saya ingin kembali menyampaikan tentang persoalan pendidikan dan lebih spesifik bicara persoalan profesionalisme guru. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan khususnya di pengembangan profesionalisme guru ini. Ya, sekedar ilustrasi ini guru yang belum disertifikasi. Kita dulu kenal ada istilah Umar Bakri. Jadi rasanya sulit waktu itu sebelum ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen itu untuk mencari guru yang tampilannya, mohon maaf, dari sisi materi lebih meyakinkan. Jarang rasanya. Waktu itu juga kita masih melihat guru besar masih menggunakan mobil-mobil yang butut, sehingga kemudian ketika ingin melakukan kegiatan di bidang kependidikan, keprofesiannya ini sangat terhambat karena tidak bisa dilakukan secara cepat. Ya, ini sekedar ilustrasi saja yang saya sampaikan betapa sangat memprihatinkan dari sisi ekonomi guru-guru kita yang belum disertifikasi, bahkan kemudian juga harus nyambi ke sana kemari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di luar profesi sebagai seorang guru. Ya, ini harapan guru yang belum disertifikasi sampai kemudian beca motornya ditulis sertifikasi. Dari sisi KBM, kondisi KBM guru yang belum disertifikasi ini seperti ini tampilannya, belum akses teknologi dan belum begitu menarik untuk menyampaikan materinya. Ya, betapa kursi seperti ini juga tidak manusiawi karena dalam proses pembelajaran tidak bisa kemudian terjadi dialog yang cukup efektif dan merangsang siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam pembelajarannya. Nah, ini kita ingin kondisi pembelajaran guru yang sudah disertifikasi tampilannya seperti ini, medianya sangat bervariasi, metode pembelajarannya, pendekatannya juga sangat variatif. Ya, betapa kondisi yang sudah guru yang sudah disertifikasi KBM-nya seperti ini sangat semangat, variatif, anak tidak harus di dalam kelas tapi bisa dibawa ke lab atau tempat lain sebagai sumber belajar. Harapan kita tentu seperti ini, nanti kalau sudah disertifikasi, guru-guru kita semakin banyak yang ingin meningkatkan kompetensinya dengan cara membeli atau melengkapi fasilitas pembelajarannya yang lebih menarik. Apalagi kalau tampilannya seperti ini, luar biasa saya kira guru yang sudah disertifikasi. Mudah-mudahan ini hanya sekedar implikasi dari keprofesionalan kita dalam melaksanakan tugas kita. Karena sejatinya ini landasan teologisnya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Intinya seperti apa yang saya sampaikan di awal, ketika seseorang diberikan amanah lalu kemudian amanah itu diabaikan, dia tidak menyampaikan amanah ini dengan baik, fantadhiris sa'ah. Qala wa kaifa yudha'anha? Qala kata Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah. Artinya, saya bukan sedang berapologi. Ketika kita bicara tentang profesionalisme, profesionalitas, maka sejatinya Nabi Muhammad sudah menyampaikan 14 abad yang lalu tentang sikap profesional kita ini dalam melakukan sesuatu.
Artinya apa? Satu urusan, satu perkara itu harus diserahkan kepada orang yang kompeten di bidangnya, orang yang profesional di bidangnya, sehingga ini tidak akan terjadi kekacauan, tidak akan terjadi kerusakan dalam hal apa yang dikerjakannya, karena yang dikerjakan oleh orang-orang yang profesional di bidangnya, kompeten, ahli di bidangnya. Sehingga berkali-kali saya sampaikan bahwa profesionalisme itu implikasinya dua. Pertama, pekerjaan itu harus dilandasi lillahi ta'ala. Bekerja itu karena Allah. Lalu karena satu pekerjaan itu tidak selesai hanya karena Allah, maka yang kedua, pekerjaan itu harus dilakukan oleh ahlinya, oleh orang yang kompeten di bidangnya. Sehingga saya harus mengatakan kata profesionalisme, profesional itu bermakna transenden. Dia bisa memiliki nilai ibadah karena tadi dilandasi dengan pekerjaan itu lillahi ta'ala, dikerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa kemudian ada implikasi dari pekerjaan yang kita lakukan karena Allah itu berimplikasi pada materi, yaitu hanya efek saja dari apa yang kita kerjakan. Sehingga selalu saja kita tidak kecewa dalam melakukan sesuatu karena landasan umat Islam ketika melakukan satu pekerjaan selalu disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Dengan demikian, ketika Nabi mengatakan idza wusidal amru ila ghairihi alaihi fantadhir sa'at, itu sejatinya maknanya adalah transenden. Saya ingin menyampaikan begini, bahwa urgensi soft skill bagi guru definisinya seperti ini. Soft skill itu adalah perilaku personal dan interpersonal yang mengembangkan dan memaksimalkan kinerja. Itu soft skill. Artinya soft skill itu kualitas diri yang bersifat kedalaman dan keluar. Soft skill merupakan keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Interpersonal skill mampu beradaptasi, kerjasama, komunikasi efektif, motivator, siap menghadapi perbedaan, dan lain-lain. Dan keterampilan mengatur dirinya sendiri, intrapersonal skill, jujur, komitmen, bertanggung jawab, bersyukur, ikhlas, cinta, profesi, dan lain-lain yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal. Sehingga kalau kemudian ada di undang-undang atau permen tentang persyaratan kompetensi seorang guru, ya misalnya kompetensi pribadi, kompetensi sosial, itu dalam konteks soft skill, sehingga rasanya tidak elok seorang guru tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, tidak mampu beradaptasi, tidak bisa melakukan komunikasi efektif, dan dia tidak siap dalam perbedaan. Itu sesuatu hal yang sangat ironi yang terjadi kalau kemudian kita sebagai seorang guru tidak memiliki soft skill seperti tadi itu, kompetensi pribadi. Dia akan bisa menjadi contoh bagi yang lain, terutama bagi siswanya, peserta didiknya. Lalu kemudian juga dia jujur, komitmen, bertanggung jawab, bersyukur, ikhlas, cinta profesi. Saya berkali-kali kalau saja guru tidak berangkat dari teaching with love, teaching with heart, rasanya sulit bagi mereka untuk melakukan profesi yang cukup berat ini, mendidik anak bangsa. Ya, sehingga kemudian sedapat mungkin soft skill ini akan mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal. Dokter pandai, itu misalnya, itu hard skill. Tapi judes, itu soft skill. Ya, jadi ada bedanya antara hard skill dengan soft skill. Dokter biasa-biasa saja, itu misalnya, itu hard skill. Tapi ramah. Nah, itu ramah itu soft skill. Judes itu soft skill. Guru cerdas dalam menyampaikan materi ajar, itu hard skill. Tapi tidak menyenangkan, tidak komunikatif gitu misalnya, itu soft skill. Jadi tidak semua guru cerdas itu mampu memiliki soft skill yang juga luar biasa. Ya, karena tidak semua guru untuk bisa menyampaikan materi dengan menyenangkan, komunikatif dengan peserta didiknya. Kenapa kemudian ada pertanyaan, saya kok tidak suka pada mata pelajaran tertentu?
rasanya kok sulit gitu. Ini kan pandangan-pandangan seperti ini karena guru yang cerdas tadi ketika menyampaikan materinya pada sisi soft skill dia belum bisa untuk mengimplementasikan ini dengan baik. Karena sejatinya sebenarnya anak-anak itu tidak, atau mungkin senang tidak senang itu bukan pada mata pelajarannya, tetapi tergantung siapa yang membawakan mata pelajaran itu. Nah, yang membawakan mata pelajaran itu dengan sikap menyenangkan, dengan sikap yang komunikatif, atau sebaliknya tidak menyenangkan dan tidak komunikatif, karena guru tadi tidak atau belum memiliki soft skill yang memadai. Atau sebaliknya saya ingin mengatakan, guru biasa dalam menyampaikan materi ajar, hard skill gitu, tapi menyenangkan, soft skill gitu. Yaitu soft skillnya pada tadi itu, sikap bagaimana dia menyampaikan materinya, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Jadi walaupun kemudian dia biasa-biasa saja, guru tadi, tapi kalau kemudian dia menyenangkan menyampaikan materinya, itu yang disebut dengan soft skill. Jadi ada hard skill, ada soft skill. Apa bedanya kalau begitu? Profesi guru dan dokter sama-sama harus mempunyai soft skill. Misalnya tadi, kualitas jujur, bertanggung jawab, kerja keras, memiliki komitmen, terus belajar, menghargai orang lain, mampu beradaptasi, rendah hati, dan mampu bekerja sama. Tapi pada hard skill, masing-masing membutuhkan kualitas keterampilan yang berbeda tentunya. Seorang guru harus mempunyai keterampilan membuka pelajaran, mengelola kelas, mendesain diskusi kelompok, menata ruangan, menulis yang baik, mengevaluasi, dan seterusnya. Sementara dokter tidak perlu memiliki keterampilan tersebut, sebab keterampilan yang harus dimiliki oleh dokter adalah keterampilan teknis. Seperti bagaimana cara menyuntik pasien, meracik obat menggunakan stetoskop, termometer, dan mendiagnosa penyakit. Saya ingin menyodorkan hasil penelitian dari Harvard University Amerika Serikat. Kesuksesan seseorang tidak ditentukan oleh semata-mata oleh pengetahuan dan keterampilan teknis, hard skill. Hard skill itu hanya 20% saja yang bisa menentukan seseorang sukses atau tidak. Tetapi sisanya 80% itu mampu menentukan seseorang bisa sukses atau tidak. Artinya 80% ditentukan oleh keterampilan mengelola diri dan orang lain. Itu yang dulu saya pernah menyampaikan, bagaimana guru, bagaimana kita mampu membangun networking dengan baik. Networking dalam bahasa Islam itu disebut dengan silaturahim salah satunya. Sehingga kalau Daniel Goleman menyampaikan hasil penelitiannya, intellectual quotient itu hanya menentukan 20% saja dari kesuksesan seseorang, dan 80%-nya itu mampu ditentukan oleh emotional quotient atau spiritual quotient. Ya, jadi Daniel Goleman ini semakin diperkuat dengan penelitian seperti yang dalam bukunya Muqayyim itu disampaikan bahwa penelitian di Harvard University, keterampilan seseorang secara teknis itu hanya menyumbang 20% saja tentang mendukung tentang kesuksesan dia. Tetapi 80%-nya ditentukan oleh kemampuan seseorang mengelola diri dan orang lain. Ya, ini saya ingin bicara guru, konteksnya dalam hal ini adalah guru agama misalnya. Guru agama masa depan itu hard skill-nya 20%. Apa hard skill-nya? Pedagogik, profesional, metodologi, kemudian materi. Pedagogik itu bagaimana kita menyampaikan tentang ilmu-ilmu di bidang keguruan. Metodologinya bagaimana dia cara menyampaikannya. Profesional tadi itu yang saya sebutkan, bagaimana kemudian dia mampu untuk secara akademik, kemudian juga dari sisi skill dia betul-betul kompeten di bidangnya. Lalu kemudian juga penguasaan materi. Karena dari sisi penguasaan materi ini juga banyak yang mempertanyakan bagaimana kita ingin menghasilkan kualitas peserta didik ini dengan baik kalau kemudian juga gurunya tidak mampu menguasai materi ini dengan baik. Tetapi ini hanya 20% saja karena masuk kategori hard skill. Tapi soft skill-nya yang 80%
itu kepribadian, sosial, intrapersonal, kemudian interpersonal skill, ini betul-betul akan menentukan kualitas seseorang, akan menentukan kesuksesan seseorang. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan pengelolaan peserta didik yang meliputi pertama pemahaman terhadap peserta didik, pemahaman kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi ini tadi saya sampaikan kompetensi kepribadian, lalu kemudian ini kompetensi pedagogiknya. Jadi seorang guru itu harus mampu bagaimana dia memahami peserta didiknya. Karena kemampuan, latar belakang peserta didik itu akan berbeda-beda dan itu harus dikuasai betul oleh seorang pendidik. Kemudian bagaimana dia membuat silabus, merancang KIKD sampai kemudian pada proses pembelajarannya, RPP-nya, perancangan pembelajaran. Lalu bagaimana pelaksanaannya dan evaluasi kemudian pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sehingga saya tidak ingin terjadi sekolah formal itu menjadi kuburan massal bagi anak-anak. Kata potensi peserta didik anak-anak dimatikan secara tidak sadar oleh sekolah, oleh lembaga formal yang kita kelola. Tapi sebaliknya kita ingin bahwa anak-anak berkembang sesuai dengan potensinya dan tugas kita adalah bagaimana memfasilitasi mereka supaya kemudian mereka sukses di bidangnya masing-masing. Lalu kompetensi profesional, tadi yang saya sampaikan. Jadi ada 4 kompetensi. Yang ketiga kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi memahami konsep, struktur, dan metode keilmuan, teknologi, dan seni yang menaungi koheren dengan materi ajar. Jadi dia memahami struktur, metode yang kemudian itu berkorelasi dengan materi ajar. Karena tidak semua metode itu sama dengan materi ajar yang kita sampaikan. Sehingga metode, kemudian alat peraga, materi pembelajaran itu harus selaras, ya, harus berkelindan. Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. Ya, jadi materi-materi sekarang saya kira cukup banyak dan penugasannya saya kira bisa kepada anak-anak karena sekarang anak dan peserta didik itu mampu untuk mengeksplor materi dari mana saja sekarang. Saya tidak ingin kemudian guru-guru kita akan ketinggalan ya oleh siswanya yang karena misalnya gurunya hanya berpegangan pada buku-buku dulu ketika dia kuliah, tapi sementara sekarang anak-anak bisa akses teknologi, mengeksplor materi ini dari berbagai sudut pandang karena ternyata sekarang materi ajar bisa dieksplor dari mana saja. Kemudian memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, jadi hubungan korelasional antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain itu bisa dikaitkan. Menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Contextual teaching ini penting saya kira. Mampu berkompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai-nilai dan budaya nasional. Artinya guru-guru sekarang tidak boleh jadi ketek. Ketek itu ketinggalan teknologi. Atau dia terkena penyakit TBC, tidak bisa komputer. Itu tidak boleh terjadi pada guru-guru sekarang. Karena mereka harus mampu berkompetisi secara profesional dalam konteks global, tetapi tentu dengan mengedepankan juga kearifan lokal yang kita miliki. Jadi tidak berarti kemudian kita mengadopsi ilmu dari barat, lalu kemudian sikap kita ke barat-baratan. Tidak. Kita ingin tampil tetap sebagai seorang Indonesia yang mampu kemudian akses teknologi. Jadi yang diadopsi dari luar itu adalah teknologinya, tetapi etika, moral, dan kebiasaan itu masih tetap Indonesia dengan kearifan lokal tadi. Ya, kemudian kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri secara berkelanjutan. Akor dari kompetensi kepribadian itu adalah bagaimana seorang pendidik mampu menjadi prototipe uswatun hasanah, menjadi contoh teladan bagi peserta didiknya. Ya, kompetensi sosial
merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk mampu berkomunikasi lisan dan tulisan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Jadi seorang guru itu tidak boleh diam aja di dalam rumah, tapi dia harus berkomunikasi, bersilaturahim, bergaul dengan orang lain dengan baik dan efektif. Ya, tidak boleh kemudian ada seorang guru yang komunikasi dengan orang lain tidak bagus, dengan tetangga, dengan orang tua, bahkan kemudian dengan peserta didik. Ya. Sekarang ini harus dilakukan komunikasi yang intens, yang santun, yang baik dengan mereka di luar kita. Saya kira ini impian kita untuk menjadikan guru-guru kita semakin profesional, semakin bertanggung jawab, sehingga harapan kita ke depan akan melahirkan peserta didik, anak-anak masa depan yang lebih baik dari kita. Saya berkali-kali menyampaikan bahwa dalam bidang pendidikan harus dilakukan pelayanan prima. Kenapa? Karena kalau seorang insinyur misalnya tidak melakukan pelayanan prima, paling yang ambruk satu bangunan. Kalau rumah sakit tidak memberikan pelayanan prima kepada pasiennya, kepada pelanggannya, maka mohon maaf, paling yang meninggal satu pasien. Tetapi kalau lembaga pendidikan, institusi pendidikan tidak mampu memberikan pelayanan prima, terutama melalui para pendidiknya, maka yang akan mati adalah calon dokter, yang akan mati adalah calon insinyur, yang akan mati adalah calon camat, calon presiden, calon gubernur, calon bupati, dan seterusnya. Itu kenapa kemudian lembaga pendidikan harus memberikan pelayanan prima, terutama yang dilakukan oleh para pendidiknya, guru dan dosen. Mudah-mudahan kita komitmen menjadi guru dan dosen yang profesional, yang tadi saya katakan profesional, dan profesionalisme dalam konteks Islam itu berkorelasi dengan muatan transenden, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.